Ya. Ya monggo saja nanti jenengan menjadi pionir di kampungnya begitu, karena setelah subuh belum takbir jenengan langsung saja takbir begitu. Ya. Yang penting memulai itu butuh keberanian. Meskipun tadi takbirnya bisa nafsi-nafsi atau dikomando. Ya tidak harus pakai pengeras suara kalau tidak berani pakai pengeras suara. Karena kadang-kadang satu sunnah itu bisa menimbulkan fitnah karena masyarakat tidak paham. Contoh pada saat hujan, itu ada sunnah saat adzan. Apa sunnahnya? Shallu fi buyutikum. Itu bisa kita baca pada saat adzan ketika hujan deras atau angin badai. Tapi ketika kita baca seperti itu, orang yang dengar mungkin, sak kalau ngaji malam Sabtu kok jadi beda. Padahal itu sunnah. Ada yang sudah pernah mengamalkan ini? Jenengan berapa ya? Belum pernah. Baik. Yang saya tahu ini pernah diamalkan di sejumlah tempat pada saat Covid kemarin. Shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Ini sunnah. Tapi kalau dibaca orang tidak tahu malah dianggap aliran sesat. Padahal itu adalah sunnah. Pada saat hujan, saat badai, termasuk saat wabah, termasuk tadi sunnah takbir selepas subuh tanggal 9 sudah dimulai selepas subuh. Itu kalau dimulai mungkin akan jadi perbincangan, kok masjidnya beda, aliran apa yo? Tapi di satu sisi di negeri kita ketika ada yang benar-benar tidak sesuai tuntunan itu malah viral. Contohnya misalnya sudah sholat id padahal bulannya masih kelihatan rong-rong. Yang bulan kemarin itu malah viral. Baik. Jadi yang keliru kadang malah viral, tapi yang benar kadang malah menimbulkan fitnah. Termasuk salah satu sunnah itu adzan pertama saat subuh untuk membangunkan orang sahur atau tahajud. Coba aja kalau di sini mau mengamalkan. Saya yakin itu jadi guncingan sekampung. Jadi pada saat jam 3 begitu atau setengah 4 saat orang-orang pada sahur jenengan adzan. Wah itu pasti langsung grup WA kampung itu ramai itu. Sopo ae? Ngelindur po yo. Malah di komen ngelindur. Padahal hendak menerapkan sunnah Nabi. Tapi mungkin grup WA kampung langsung sopo ae? Ternyata yang adzan Pak Tri, ngelindur po yo. Kok jam semene wis adzan. Baik. Dan biasanya ketika di grup kampung seperti itu yang terjadi apa? Orang yang tahu kebenarannya tidak mau mengklarifikasi, memilih diam. Itu yang terjadi di grup-grup kampung. Ketika membicarakan agama kemudian jadi bahan caci makian, jadi bahan olok-olokan, yang paham malah memilih diam. Itu jadi masalah sebenarnya. Kenapa yang paham kok memilih diam? Ya. Harusnya yang paham ngasih tahu, bukan milih diam. Itu yang saya kadang berpikir, kenapa ya orang yang tidak tahu bisa speak up, bisa ngomong, tapi yang paham malah diam. Kira-kira kenapa Pak Eko? Ya? Cari aman. Justru ndak aman yo. Ya? Justru ndak aman. Ya. Baik. Ya, itu saya sampaikan karena curhat jamaah. Wah di grup WA tuh kayak gini Ustaz gimana? Ya jenengan komen, wah mboten wantun nih. Jadi malah dicurhatkan ke kita, tapi tidak berani komen. Malah tidak berani komen.